Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Film yang akan kita dongengkan kali ini berjudul Solo 2018. Mimin ucapkan selamat bergabung buat yang baru pertama kali berkunjung. Mantap. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, di sebuah tebing pasir yang berada di tepi laut, tampak seorang pria terjebak di ujung tebing setinggi 100 meter. Dia tidak dapat bergerak karena dengan melakukan sedikit saja gerakan, maka pasir akan runtuh dan menyebabkannya terjatuh menghantam bebatuan yang tajam. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Pada waktu berbeda di tepi pantai, sembari menatap luka di telapak tangannya, seorang pria bernama Alvaro termenung mengingat sejumlah kenangan pahit dan manis bersama gadis bernama Ona yang sangat dia cintai. Hanya saja Alvaro tidak pernah meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan sebelum akhirnya mereka putus. Tak lama berselang, Ona yang selesai berselancar menemui Alvaro. Melihat seekor burung camar, Alvaro berkata memiliki pengalaman buruk bersama burung camar tersebut di pantai itu. Alvaro juga menunjuk pada sebuah batu karang yang pernah ia gunakan untuk menghabiskan waktu di sana. Tapi Ona menghentikan cerita Alvaro dan mengajaknya untuk mengganti topik pembicaraan. Alhasil Alvaro bertanya mengenai seorang pria yang dekat dengan Ona. Namun Ona berkata pria itu adalah seorang gay. Tatkala Ona menanyakan tentang tujuan Alvaro mengajaknya ke sana, Alvaro tidak menjelaskan apa-apa. Mundur ke beberapa waktu sebelumnya, Alvaro bersama seorang rekan bernama Nelo asik berselancar menunggangi ombak yang tinggi. Malam hari, Nelo dan Alvaro berkumpul di sekitar api unggun bersama rekan-rekan peselancar lain. Di tengah pembicaraan santai, Nelo mengungkapkan bahwa dia menjalin hubungan dengan seorang gadis. Oleh karenanya Nelo berencana untuk berhenti berselancar dan pindah ke Kanada dengan kekasihnya. Awalnya tidak ada yang percaya. Namun Nelo menjelaskan dirinya sudah cukup tua untuk terus berselancar dan mengembara, sehingga sudah saatnya untuk membangun rumah tangga. Mendengar itu rekan-rekan Nelo ikut bahagia kecuali Alvaro. Alvaro juga sempat tersenyum kepada seorang gadis bernama Yaiza. Jadi Yaiza adalah gadis selingkuhan Alvaro yang menjadi salah satu penyebab hubungannya dengan Ona kandas. Setelah menghabiskan waktu berdua di sudut pantai bersama Yaiza, tanpa diduga Alvaro melihat Ona yang berjalan bersama seorang pria. Entah mengapa seketika itu pula rasa cemburu Alvaro kembali muncul, padahal dia sendiri yang menyelingkuhi Ona. Parahnya lagi, api cemburu ini memaksa Alvaro mendatangi mereka dalam kondisi kobam. Tindakan Alvaro yang tidak sopan terhadap Ona sontak membuat pria itu marah sehingga perkelahian pun terjadi. Beruntung rekan lain menghentikan. Nelo kemudian mengajak Alvaro pergi meninggalkan pesta. Pada waktu berbeda di tepi pantai, Ona menceritakan bahwa tindakan Alvaro malam itu telah membuatnya malu di depan semua orang. Tapi Alvaro tak juga meminta maaf. Mundur lagi ke malam pesta, Nelo bertanya apakah sikap Alvaro tadi dipicu oleh keputusannya untuk membangun rumah tangga. Untuk itu Nelo meminta Alvaro berkata jujur mengenai apa yang mengganggu pikirannya. Alvaro mengatakan Nelo merusak rencana yang telah mereka buat bersama, yaitu berselancar ke separuh dunia dan menikmati gadis-gadis di separuh dunia lainnya. Sayang ternyata Nelo tidak serius dengan rencana itu. Nelo mengakui sangat mencintai sang kekasih. Di sisi lain dia juga akan menjadi seorang ayah. Demi menghibur Alvaro, Nelo mengundangnya datang ke Kanada. Namun Alvaro tidak antusias dengan ajakan tersebut. Menyadari perpisahan yang akan terjadi dengan sang sahabat, Alvaro akhirnya memberikan 2 buah tiket pesawat pulang pergi tujuan Lombok, Indonesia, yang rupanya sudah terlanjur dia beli untuk mereka berdua. Di Lombok, Alvaro juga telah menyiapkan sebuah rumah untuk menginap selama 8 minggu. Sekarang tiket itu dia anggap sebagai hadiah bulan madu bagi Nelo. Tindakan ini tentunya menyentuh perasaan Nelo, meski dalam benaknya Alvaro menganggap hubungan percintaan Nelo adalah sebuah pengkhianatan. Pagi hari Alvaro pergi seorang diri menggunakan mobilnya hingga sampai di bagian paling terpencil dari pulau. Di sana dia menerima pesan suara dari sang kakak yang mengatakan bahwa Alvaro melupakan hari ulang tahunnya kemarin. Kakak Alvaro juga memberitahu kalau ayah mereka yang sakit keras sudah semakin lemah.
Tapi mereka tidak membenci Alvaro dan bersedia menunggu dengan sabar sampai Alvaro menemukan jati dirinya. Di sini berarti hubungan Alvaro dengan keluarganya pun tidak harmonis. Alvaro selanjutnya berjalan dengan membawa ransel dan papan selancarnya guna mencari tempat berselancar. Dia terus berjalan menyusuri tepian tebing. Di tengah perjalanan tiba-tiba setelah merosot cukup jauh, Alvaro akhirnya berhasil bertahan dengan mencengkram pasir. Sayang saat mencoba memanjat, longsoran pasir lagi-lagi membawanya semakin dekat ke tepi tebing. Ketika kembali dapat bertahan, ponsel Alvaro yang ada di ranselnya berdering. Malang gerakan yang Alvaro lakukan untuk meraih ponsel justru menyebabkan pasir longsor dan membawanya tanpa henti ke ujung tebing hingga akhirnya. Dalam situasi tergantung tepat di atas bebatuan tajam dan air dangkal, Alvaro tidak berani bergerak lantaran takut pasir kembali longsor. Alvaro mencoba mendengar dan melakukan hitungan kapan ombak besar menghantam bebatuan dengan harapan dia bisa meloncat ke air tanpa menghantam bebatuan tersebut. Dan begitu momen dirasa tepat, sayang perhitungan Alvaro salah hingga masih menghantam keras batu yang ada di dalam air, kendati akhirnya berhasil berenang ke permukaan. Alvaro kemudian naik ke atas sebuah batu. Di sini dia mendapati telapak tangannya yang terluka. Ketika berdiri dan melangkah, bersamaan dengan itu pula Alvaro langsung tumbang. Dalam benaknya Alvaro kembali bertemu Ona. Akibat Alvaro yang tidak juga menjelaskan tujuan mengajaknya ke sana, Ona menceritakan masa-masa indah dalam hubungan mereka. Misalnya bagaimana Alvaro pernah mengajaknya makan malam romantis di bawah cahaya bulan. Ona mengakui dulu dirinya sangat mencintai Alvaro, dan kala itu seandainya Alvaro mengajaknya terjun dari tepi tebing, maka dia akan melakukannya. Tapi perasaan tersebut sekarang sudah hilang. Ucapan Ona membuat Alvaro siuman. Melihat luka di panggulnya, Alvaro menyadari bahwa panggulnya patah saat menabrak bebatuan di dalam air tadi dan menyebabkan kedua kakinya tidak dapat digunakan. Namun Alvaro masih dapat menggerakkan jari-jari kakinya. Teringat akan ponselnya, Alvaro segera mengeluarkan ponsel itu dari ransel. Tapi ponsel tersebut rusak terendam air. Dalam keputusasaan, Alvaro berteriak meminta tolong. Namun tidak ada seorang pun di sekitar yang mendengar teriakan Alvaro. Tidak ingin kehilangan lebih banyak darah, Alvaro membungkus luka di telapak tangannya menggunakan baju. Untuk memulihkan tenaga, Alvaro memutuskan tidur dan tidak mengetahui ponselnya tadi terjatuh ke dalam air. Beberapa jam berlalu, Alvaro terbangun. Dengan tenaga yang dia pikir sudah mulai pulih, Alvaro memiliki ide untuk mencoba berenang ke tepian. Alvaro lalu masuk ke air dan berusaha berenang hanya menggunakan satu tangan saja. Cukup lama mengayuh, alih-alih mendekat, Alvaro justru semakin terbawa ke tengah laut. Luka dalam dan kelelahan bahkan menyebabkan perut Alvaro mengalami kram. Dalam kondisi ini Alvaro masih berusaha muncul ke permukaan. Tapi rasa sakit luar biasa membuat Alvaro tidak lagi menemukan kekuatan untuk bertahan hidup hingga memutuskan menyerah. Alvaro membiarkan udara keluar dari paru-parunya dan perlahan mulai tenggelam. Pada titik ini dia kembali mengalami halusinasi sedang bersama Ona di tepi pantai. Alvaro memberitahu Ona bahwa dirinya tenggelam dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang serta meminta maaf kepada Ona. Namun Alvaro tidak mampu menyebutkan kesalahan apa yang telah dia lakukan pada Ona. Sikap Alvaro menyadarkan Ona bahwa ajakan Alvaro ke pantai adalah agar dirinya menyebutkan semua hal tidak menyenangkan yang telah dia lalui dalam hubungan mereka. Alhasil Ona menyebutkan tentang perselingkuhan yang sering dilakukan oleh Alvaro, penghinaan dan kurangnya perhatian Alvaro. Namun demikian, Ona telah memaafkan Alvaro. Ona berkata mereka harus berpisah. Jadi Alvaro perlu untuk meminta maaf kepada banyak orang sehingga dia harus hidup. Ona lantas memberikan sebuah ciuman perpisahan kepada Alvaro. Hal yang dilakukan Ona sontak memberikan Alvaro sebuah kekuatan. Dari situ Alvaro yang sudah berada di dasar laut berjuang untuk naik. Walau hanya menggunakan satu tangan, Alvaro berhasil muncul ke permukaan air. Dalam imajinasinya, Ona berjalan pergi di mana bersamaan dengan itu, luka serta cedera yang Alvaro derita kembali terjadi.
Selang beberapa waktu, Alvaro terbangun di tepi pantai dengan luka yang telah dibalut menggunakan aluminium foil dan duduk di bawah bayangan sebuah batu besar. Dia juga telah menuliskan pesan darurat di atas pasir, di mana waktu sudah berlalu selama 24 jam setelah Alvaro mengalami kecelakaan. Alvaro kemudian melihat sepotong papan selancar yang terdampar ke pantai. Dalam kondisi terluka, lapar, dan kehausan, Alvaro menyeret tubuhnya ke tebing tempat selancar tadi terdampar dengan harapan dapat membantunya berenang. Malang tanpa diduga, ombak yang menghempaskan batok Alvaro ke batu sekali lagi membuatnya pingsan. Kesialan tidak hanya sampai di situ, karena saat siuman Alvaro terbawa arus air pasang. Manakala arus air pasang membawanya ke dekat sebuah batu, Alvaro berusaha keras mengaitkan tali ranselnya ke batu tersebut. Dengan demikian, Alvaro dapat tetap berada di sana meski arus pasang terus menghempaskan tubuhnya. Sejurus kemudian sebuah helikopter terbang di atas Alvaro, tapi pilot tidak memperhatikan Alvaro. Begitu air pasang surut, seekor burung camar hinggap dan mulai mematuk daging di telapak tangan Alvaro yang terluka. Hal ini membuatnya sadar dan segera mengusir burung tersebut. Setelah melepaskan diri, Alvaro kembali mencoba merangkak. Dalam perjalanan, sebuah mata kail terkait di lengannya. Keadaan ini, ketidakberdayaan, kehilangan banyak darah, dan dehidrasi membuat Alvaro semakin putus asa. Untuk kesekian kalinya, Alvaro kembali pingsan. Malam hari Alvaro terbangun. Di situ Alvaro berhalusinasi melihat meja makan romantisnya bersama Ona. Secercah semangat yang muncul membuat Alvaro mencari cara untuk menghilangkan dahaga. Dia menggali lubang di pasir dan menemukan sebuah jaring ikan. Alvaro lalu menutupi dasar lubang menggunakan aluminium foil dan buang air kecil di lubang tersebut. Namun luka dalam yang Alvaro derita menyebabkan urinnya bercampur dengan darah sehingga tidak dapat dia minum. Alvaro kemudian mencoba untuk merendam lukanya di air laut untuk mengeringkan luka tersebut. Setelah itu, Alvaro membungkus dirinya dengan aluminium foil dan jaring ikan yang dia temukan tadi. Dengan cara ini, Alvaro mencoba untuk tetap hangat karena malam yang begitu dingin dan demam yang dia alami. Melihat petir dan berasumsi hujan akan turun, Alvaro bangun untuk menyiapkan aluminium foil di lubang dan meletakkan cangkir yang dia bawa di bebatuan guna menampung air. Namun hanya rintik hujan yang turun dan begitu cepat berhenti. Oleh karenanya Alvaro terpaksa meminum beberapa tetes air hujan yang masuk ke dalam cangkir dan aluminium foil. Semakin putus asa, akhirnya sepanjang malam Alvaro bergumam bahwa dia tidak ingin mati. Pada pagi hari, seekor burung camar mendekati Alvaro yang tampak tidak berdaya. Padahal sebenarnya Alvaro sudah mempersenjatai diri dengan sepotong kayu berpaku. Dan ketika burung itu semakin mendekat, Alvaro langsung mengusirnya. Pada waktu bersamaan, Alvaro mendengar ponselnya berdering di suatu tempat yang tidak jauh dari posisinya. Setelah sempat kebingungan mencari asal suara, Alvaro berhasil menemukan ponselnya yang tertimbun pasir. Mendapati orang tuanya menghubungi melalui video call, Alvaro segera memberitahu mereka tentang apa yang terjadi padanya dan memohon bantuan. Sayang mereka menanggapinya dengan berbicara mengenai hal lain dan seolah tidak memperhatikan bahwa anak mereka dalam masalah. Alvaro yang menyadari ini adalah sebuah halusinasi akibat mengalami dehidrasi, akhirnya menangis dan memberitahu orang tuanya betapa dia sangat mencintai mereka. Kalimat ini adalah untuk pertama kalinya Alvaro ucapkan. Halusinasi berlalu dan Alvaro kembali melihat potongan papan selancar di pantai. Setelah berusaha keras mencapainya, terdengar pula suara orang-orang yang memanggil Alvaro. Anehnya, Alvaro bisa berdiri dan berlari serta berenang mendatangi orang-orang yang merupakan rekan-rekan peselancarnya. Alvaro menyadari betapa indah hidupnya sebelum kecelakaan terjadi karena dapat berselancar bersama mereka. Namun pada kenyataannya, Alvaro masih terbaring tak berdaya di pantai dengan pesan darurat yang bahkan kembali terhapus oleh ombak. Di sini lagi-lagi Alvaro mengulangi kalimat bahwa dia tidak ingin mati. Alvaro juga memberitahu burung-burung camar yang mengintai kalau dia masih hidup. Ketika menatap ke tengah laut, Alvaro samar-samar melihat orang-orang di atas sebuah perahu.
Kendati tidak yakin apakah itu sebuah fata morgana atau nyata, Alvaro membulatkan tekad untuk berenang mendatangi mereka menggunakan bantuan potongan papan selancar. Cukup jauh meninggalkan pantai, Alvaro malah kehilangan jejak orang-orang tadi. Putus asa dan kehabisan tenaga, Alvaro akhirnya pingsan dan tenggelam, di mana pikiran terakhir Alvaro hanya tentang Ona. Beruntung sebuah perahu benar-benar melintas di atas Alvaro. Seorang penyelam melompat keluar dan menariknya ke permukaan. Tapi sebuah kalung terlepas dari leher Alvaro dan tenggelam ke dasar air. Dengan begitu, sebagian dari Alvaro tetap berada di laut ini selamanya. Berikutnya tampak Alvaro yang dibawa oleh petugas medis diturunkan dari sebuah helikopter. Di rumah sakit, Alvaro menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Nelo. Alvaro mengatakan dia takut mati lantaran dibebani oleh rasa bersalah kepada semua orang yang dekat dengannya. Alvaro pun tidak ingin menjadi kenangan buruk dari seseorang. Alvaro mengaku merasa iri saat mengetahui Nelo memiliki pasangan dan akan memiliki seorang anak. Tetapi sekarang Alvaro benar-benar bahagia untuknya. Alvaro mengungkapkan penyesalan karena selama bertahun-tahun tidak pernah memeluk sang ayah yang sangat ia cintai akibat keangkuhannya. Menurut Alvaro, dirinya tidak pernah benar-benar jatuh cinta sampai bertemu dengan Ona yang di matanya adalah wanita yang sempurna. Namun Alvaro sadar dia harus rela melepaskan Ona meskipun menyakitkan. Alvaro mengerti bahwa dia bisa sendirian dan bertahan hidup. Waktu berlalu, Alvaro sudah mulai pulih. Pada saat itu dia dikunjungi oleh Ona, yang mana momen ini bukan lagi sebuah halusinasi. Jadi kisah ini diangkat dari kejadian nyata yang dialami oleh seorang peselancar bernama Alvaro Vizcaino. Setelah hilang selama 48 jam, dia diselamatkan sejauh 2 km dari tepi pantai. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.